Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah manajemen obligasi syariah yang beranggotakan 5 orang, saya sendiri Fitri Indriati, dan dengan 4 rekan saya yaitu Ermano Valina, Ahmad Syafari, Agus Santoso, dan Feby Kurniawan. Baiklah, kami akan memaparkan materi yang telah kami persiapkan yaitu tentang perpajakan, pinjaman emisi sukuk, dan sukuk ijaroh di PT El Nusa Tbk. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Maulana, SE, IMM, pada mata kuliahnya Manajemen Obligasi Syariah. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki materi kita yang pertama, yaitu tentang perpajakannya. Jadi pajak penghasilan atas cicilan imbalan ijaroh dari sukuk ijaroh yang diterima atau diperoleh pemegang sukuk ijaroh itu diperhitungkan dan diberlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentunya. Jadi yang pertama itu nomor 100 tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013. Tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, nomor 16 tahun 2009, tanggal 9 Februari dan di 2009. Tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi wajib pajak, yaitu berupa bunga obligasi yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Kewajiban perpajakan perseroan sebagai wajib pajak, perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk pajak. Untuk pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak bumi pembangunan atau PBB. Perseroan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan surat pemberitahuan pajak tahunan atau biasa disebut dengan SPT tahun 2018 dan SPT tahun 2019 sesuai dengan taksiran penghasilan kena pajak. Baiklah, saya Hermano Valina akan melanjutkan materi itu B. Pinjaman emisi sukuk. Penjamin emisi sukuk yang namanya tercantum di bawah ini untuk dan atas nama Persero menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar 700 miliar rupiah dengan kesanggupan penuh atau full commitment untuk sukuk ijaroh. Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam penawaran umum suku ijaroh ini adalah sebagai berikut. Nomor penjamin pelaksana emisi suku ijaroh jumlah penjaminan 301 miliar 800 juta. Persentase PT Mandiri Sekuritas 43,12%. PT Dana Reksa Sekuritas 175 miliar 25%. PT Indoprimer Sekuritas 113 miliar 16,14%. PT Trimega Sekuritas Indonesia Tbk 110 miliar 200 juta 15,74%. Total penjamin emisi suku ijaroh 700 miliar 100%. Selanjutnya para penjamin emisi sukuk yang turut dalam penawaran umum sukuk ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan peraturan nomor 9A7 manajer penjatahan dalam penawaran umum sukuk ini adalah PT Mandiri Sekuritas. Baiklah, di sini saya Ahmad Syafari akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami. Suku ijarah perseroan selama masa penawaran umum sebagai berikut. 1. Pemesanan yang berhak. Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan
yang berhak membeli suku ijaroh sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. 2. Pemesanan pembelian suku. Pemesanan pembelian suku ijaroh harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. 3. Jumlah minimum pemesanan. Pemesanan pembelian suku ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan, yaitu Rp 5 juta atau kelipatannya. 4. Masa penawaran umum suku ijaroh. Masa penawaran umum akan dimulai pada tanggal 7 Agustus 2020 dan ditutup pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 4.00 WIB. 5. Pendaftaran suku ijaroh ke dalam penitipan kolektif. Suku ijaroh yang ditawarkan oleh perseroan melalui penawaran umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan perjanjian tentang pendaftaran obligasi di KSEI. Suku ijarah ini berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Perseroan tidak menerbitkan suku ijarah dalam bentuk wakat kecuali sertifikat jumbo suku ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang suku. B. KSEI akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada perusahaan efek atau bank kustodian sebagai tanda bukti pencatatan suku ijarah dalam rekening efek di KSEI. C. Pengalihan kepemilikan suku ijarah dilakukan dengan pemindah bukuan antar rekening efek di KSEI yang selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh KSEI kepada pemegang rekening. D. Pemegang sukuk ijarah yang tercatat dalam rekening efek merupakan pemegang sukuk yang berhak atas pembayaran cicilan imbalan sukuk ijarah. E. Pembayaran cicilan imbalan sukuk ijarah dan pelunasan jumlah sisa imbalan sukuk ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku agen pembayaran atas nama perseroan sebagai pemegang sukuk. F. Pemegang sukuk ijarah yang menghadiri RUPSI adalah pemegang sukuk yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI dan wajib memperhatikan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada wal amanat. G. Seluruh suku ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga suku ijarah tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindah bukukan sejak 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI. 6. Pengajuan pemesanan pembelian sukuk ijarah. Selama masa penawaran suku ijarah, para pemesan suku ijarah harus melakukan pemesanan pembelian suku ijarah melalui email selama jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore dengan mengajukan FPPS kepada penjamin emisi atau agen penjual. Sukuk ijarah versi 7. Bukti tanda terima pemesanan sukuk ijarah. Para penjamin emisi atau agen penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian suku ijarah akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPS. 8. Penjatahan sukuk ijarah. Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan peraturan nomor 9 AT. Tanggal penjatahan adalah tanggal 10 Agustus 2020. Penjamin emisi wajib menyerahkan laporan hasil penawaran umum kepada OJK paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal penjatahan. 9. Pembayaran pemesanan pembelian sukuk ijarah. Setelah menerima
pemberitahuan hasil penjatahan sukuk ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer. 10. Distribusi sukuk ijarah secara elektronik. Distribusi sukuk ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2020. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat jumbo sukuk ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan suku pada rekening ETEK penjamin pelaksana emisi suku di KSEI. 11. Penundaan dan pembatalan penawaran umum. A. Dalam jangka waktu sejak efektifnya pernyataan pendaftaran sampai dengan akhirnya masa penawaran umum. Dalam jangka waktu sejak efektifnya pernyataan pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa penawaran umum. B. Persero yang dilakukan penundaan dan akan memulai kembali masa penawaran umum. 12. Pengembalian uang pemesanan suku ijarah. Dalam hal ini, suatu pemesanan efek ditolak sebagian atau seluruhnya, dan jika pesanan suku sudah dibayar, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh manajer penjatahan efek kepada para pemesan. Suku sudah dibayar saat maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh manajer penjatahan efek kepada para pemesan paling lambat 2 hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan penawaran umum. Sekian, terima kasih.